Pelaksanaan pemilu pada masa pemerintahan Soeharto. Pelaksanaan pemilu pada masa pemerintahan Soeharto berlangsung dengan cara yang khas, di bawah pengawasan ketat pemerintah Orde Baru. Berikut adalah materi yang lebih mendalam tentang bagaimana pemilu dilaksanakan selama masa pemerintahannya. Pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu pada masa pemerintahan Soeharto dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya serta menjaga stabilitas politik dan sosial. Selama lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto mengendalikan pemilu dengan cara yang sangat terstruktur dan terkendali. Tujuan pemilu. Legitimasi politik. Pemilu digunakan oleh Soeharto untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat. Meskipun pelaksanaan pemilu tersebut seringkali dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil. Pengendalian partai politik. Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan partai-partai politik untuk memastikan hanya kekuatan yang pro pemerintah yang dapat bersaing dalam pemilu. Stabilitas politik. Pemilu dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik, menghindari konflik, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah dan partai yang mendukungnya. Sistem pemilu. Pemilu nasional, legislatif. Pemilu legislatif dilakukan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilihan dilakukan dengan sistem proporsional, di mana partai politik yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan lebih banyak kursi. Pemilu presiden. Meskipun Indonesia di bawah Soeharto adalah negara yang memiliki sistem presidensial, pemilu langsung untuk memilih presiden baru-baru dilaksanakan pada masa reformasi. Sebelum reformasi, Presiden Soeharto dipilih melalui sistem perwakilan oleh MPR, yang anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif. Proses pemilu di era Orde Baru. Pemilu 1971. Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971. Pemilu ini memperkenalkan sistem multipartai dengan peserta utama seperti Golkar, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Golkar, yang didukung oleh pemerintah, berhasil meraih kemenangan besar. Pemilu 1977 hingga 1997. Pemilu-pemilu berikutnya diadakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu-pemilu ini, Golkar selalu menjadi pemenang mutlak, dengan hasil yang hampir selalu memperlihatkan dominasi mereka. Partai-partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia tetap ada, namun dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. Hasil pemilu pada masa pemerintahan Soeharto. Golkar mendominasi. Sejak pemilu pertama di tahun 1971 hingga pemilu terakhir pada tahun 1997, Golkar selalu menjadi pemenang utama dengan hasil yang sangat signifikan. Dalam beberapa pemilu, Golkar memperoleh lebih dari 70% suara, yang menunjukkan betapa besar dominasi partai ini dalam politik Indonesia di bawah Orde Baru. Pengaruh pada legislatif dan eksekutif. Hasil pemilu selalu memastikan dominasi Golkar di DPR dan MPR, yang selanjutnya memberikan dukungan politik bagi Soeharto untuk tetap berkuasa sebagai presiden. Pemilu 1997, pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Ini berlangsung pada 1997. Meskipun kemenangan Golkar hampir pasti, krisis ekonomi Asia mulai mempengaruhi hasil pemilu. Banyak rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Soeharto, ketidakpuasan terhadap pemilu. Pemilu 1997 dianggap semakin tidak adil dan tidak bebas,
dengan banyak laporan tentang kecurangan dan intimidasi terhadap pemilih dan partai oposisi. Kesimpulan, pemilu selama masa pemerintahan Soeharto lebih banyak berfungsi sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan Orde Baru daripada sebagai sarana demokrasi yang bebas dan adil. Meskipun ada beberapa elemen pemilu yang dilaksanakan, seperti pemilihan legislatif dan pemilu partai, kebebasan politik sangat dibatasi. Pemerintah Orde Baru mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik di Indonesia, yang mengarah pada situasi yang tidak demokratis dan akhirnya mendorong terjadinya krisis politik pada tahun 1998. Sekian, terima kasih.